Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Kita akan melanjutkan pertemuan kedua dari Aksi Advent Pembangunan 2024 dengan tema Monsinyur Pascalis yang memberdayakan. Sebagai tujuan dari pertemuan, agar umat dapat mengenal sesanti Monsinyur Pascalis, yaitu Magnificat Anima Mea Dominum, artinya jiwaku mengagungkan Tuhan, dan mencermati unsur-unsur pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Monsinyur agar dapat menjadi sumber inspirasi di dalam pemberdayaan umat. Apa saja yang menjadi pemberdayaan yang dilakukan oleh Monsinyur Pascalis di Keuskupan Bogor? Yang pertama adalah lahirnya paroki-paroki baru seperti Paroki Santo Ignatius Loyola Semplak, Paroki Hati Kudus Yesus Jonggol, Paroki Santa Faustina Kowalska Tajur Halang, Paroki Bunda Maria Ratu Sukatani, Paroki Santo Mikael Cilegon, dan Paroki Santo Vincentius A. Paulo Gunung Putri, hingga pengembangan kebijakan pastoral yang terarah dan jelas. Yang kedua adalah menerbitkan roadmap yang berisi prioritas kebijakan pastoral Keuskupan Bogor, di mana roadmap itu mempunyai 5 hal yang menjadi fokus. Yang pertama adalah berkaitan dengan pendidikan, keluarga, kaum muda, remaja dan anak, lingkungan hidup, dan sosial kemasyarakatan. Kemudian yang ketiga, melakukan monitoring secara berkala paroki-paroki oleh Dewan Pastoral Keuskupan Bogor atau DPKB. Yang keempat, kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan hidup dengan materi AAP dan APP berkaitan dengan bagaimana kita lebih memperhatikan lingkungan hidup, seperti hemat listrik, hemat BBM, hemat kertas, hemat air, terutama dalam menggunakan air minum. Air minum menggunakan tumbler dibandingkan menggunakan air isi ulang dalam botol plastik. Yang kelima adalah mengembangkan iman melalui kursus evangelisasi. Melalui kursus evangelisasi ini umat semakin memahami bagaimana atau kita ini mengapa kita menjadi orang Katolik, ya. Apa saja yang dilakukan sebagai seorang Katolik, apa tugasnya sebagai seorang Katolik, dan di dalam pengembangan iman ini kita diajar oleh para pengajar yang sudah sertifikasi, yang memahami tentang kitab suci. Kemudian yang keenam adalah Pastoral Counseling Center atau kita kenal dengan PCC, untuk memfasilitasi umat dalam menjaga kesehatan mental, terutama adalah kesehatan dalam hidup berkeluarga. Ketika mereka mengalami masalah di dalam kehidupan keluarga, mereka dapat membicarakannya dengan staf PCC agar mereka menemukan solusi yang terbaik di dalam kehidupan keluarga mereka. Yang ketujuh adalah menetapkan hari katekis keuskupan setiap tanggal 29 Juni yang bertepatan dengan hari raya Santo Petrus dan Santo Paulus. Dan yang kedelapan adalah mengembangkan tempat-tempat devosional seperti Gua Maria di berbagai paroki agar umat lebih lagi mengembangkan devosi mereka kepada Bunda Maria. Sebagai catatan, Monsinyur Pascalis melakukan berbagai pemberdayaan untuk perkembangan iman umat Keuskupan Bogor. Monsinyur Pascalis mengajak kita mengalami keagungan Tuhan lewat pemberdayaan, penghayatan sakramen-sakramen, di mana sakramen adalah tanda kehadiran Allah kepada manusia atau tanda cinta kasih Allah kepada manusia.
terutama di dalam sakramen Ekaristi, di mana di dalam perayaan Ekaristi imam mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus melalui proses yang disebut transubstansiasi. Proses ini terjadi selama doa Ekaristi ketika imam mengucapkan kata-kata konsekrasi, "Inilah tubuhku, inilah darahku." Umat Katolik percaya bahwa melalui transubstansiasi, Yesus yang bangkit benar-benar hadir di dalam Ekaristi. Di dalam perayaan Ekaristi ini, imam dan uskup mewakili dan menghadirkan Kristus. Kristus sendiri yang bertindak di dalam setiap perayaan Ekaristi melalui tabisan yang diterima oleh para imam dan uskup. Sehingga sangatlah penting perayaan Ekaristi ini bagi umat Katolik. Yang ketiga, Monsinyur Pascalis mengajak kita melakukan berbagai pemberdayaan, baik secara rohani maupun secara ekonomi, yang akan membuat jiwa kita mampu mengagungkan Tuhan sesuai dengan sesantinya, yaitu Magnificat Anima Mea Dominum. Kita masuk dalam bacaan dari kitab suci yang diambil dari Kisah Para Rasul bab 8 ayat 26 sampai 40. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala pembendarahan Sri Kandake, Ratu Negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukuman. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Saud Filipus, "Jika Tuan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu, tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan mulai daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai tiba di Kaisarea.
Mari kita lanjutkan dengan dialog interaktif. Nah, di dalam dialog interaktif ini ada berbagai pertanyaan. Pertanyaan pertama, setelah membaca kisah kehidupan mengenai Monsinyur Pascalis, apa yang menjadi sesanti beliau saat ditabiskan menjadi uskup Bogor dan apa arti sesanti tersebut? Ya, kisi-kisinya, sesanti dari Monsinyur adalah Magnificat Anima Mea Dominum. Ya, artinya bisa kita tanyakan kepada umat. Kemudian yang kedua, pemberdayaan apa saja yang telah dilakukan oleh Monsinyur Pascalis selama menjadi uskup? Ada 8 pemberdayaan, ya. Di antaranya banyaknya lahir paroki-paroki baru di Kuskupan Bogor, kemudian membuat roadmap dan seterusnya, ya. Kemudian yang ketiga, apa saja yang Monsinyur Pascalis lakukan di dalam rangka mengembangkan iman umat Kuskupan Bogor? Di antaranya adalah pengembangan yang berkaitan dengan penghayatan tentang sakramen-sakramen, khususnya sakramen Ekaristi. Kemudian adanya evangelisasi, kursus evangelisasi baru. Kemudian ada juga hari katekis. Ya. Kemudian kita lanjutkan kepada pertanyaan yang keempat. Berdasarkan bacaan kitab suci, apa yang diperintahkan malaikat Tuhan kepada Filipus? Filipus diminta untuk menemui sida-sida, ya, dan bisa diceritakan untuk selanjutnya bagaimana kisah daripada Filipus dengan sida-sida. Yang kelima, apa yang membuat sida-sida dari tanah Ethiopia itu meminta dirinya untuk dibaptis? Jadi ketika sida-sida diterangkan oleh Filipus, dia memahami dari kitab Yesaya bagaimana Tuhan Yesus harus menderita di kayu salib, ya, wafat dan bangkit. Dari situ sida-sidanya itu ingin juga dibaptis. Yang keenam, menimba inspirasi dari kisah kehidupan dan bacaan kitab suci, pemberdayaan apa saja yang kita lakukan untuk mengembangkan iman. Ceritakan pengalamanmu. Silakan para animator untuk meminta peserta daripada ibadat AAP 2024 ini untuk menceritakan bagaimana sharing iman mereka tentang pemberdayaan. Sebagai kesimpulannya, bahwa Filipus dibimbing oleh Roh Allah untuk mendekati sida-sida dari Ethiopia sedang membaca kitab Yesaya, di mana Filipus membantu orang itu memahami apa yang dibacanya dan memberitakan tentang Yesus kepadanya. Berkat pengajaran Filipus, sida-sida itu menjadi percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan meminta untuk dibaptis. Sebagai benang merahnya antara karya Filipus dengan Monsinyur Pascalis, di mana Filipus dipanggil Allah untuk mewartakan Injil dan membuat orang percaya kepada Tuhan, sehingga orang tersebut meminta dirinya dibaptis. Sedangkan karya dari Monsinyur Pascalis juga melakukan berbagai macam pemberdayaan di umat di Kuskupan Bogor, agar umat semakin mengenal Tuhan. Hal ini juga berkaitan dengan transformasi diri uskup dengan Tuhan, ya, mengalami pengalaman iman dengan Tuhan sehingga dia mengambil sesanti Magnificat Anima Mea Dominum, ya. Sehingga beliau ingin mengagungkan nama Tuhan dengan melakukan pemberdayaan di dalam kehidupan sehari-hari, terutama di Keuskupan Bogor. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga pembekalan materi pertemuan AAP 2024 ini bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.